mengisi. Ya, kita belajar bareng-bareng aja lah. Saya jujur Pak, saya baru bisa belajar ini pun kurang lebih tahun 2003, 2001, 2002. Saya dulu pun ya tajwidnya melotot, apal ilmu tajwid model apa, mau ketemu sama siapa, ayo aja baca apa. Tapi bacanya karena memang terbiasa. Jadi kita itu umumnya belajar tajwid itu diajari ilmu tajwid, bukan diajari ilmu membaca Quran sesuai dengan tajwid. Kalau murotal adalah ilmu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Kalau kita jelaskan enggak, urut tajwid ada urut itu, urut ada berapa? Ada 2, ada 3. Apa? Ya, nun, mim, wawu. Ketemu dengan tanwin, ketemu dengan mim, itu kopiah. Contohnya ada muhim. Contohnya bisa. Tapi pada saat ketemu ada harus ditahan. Kalau ada muhim itu baru idgham, memasukkan tanwin ke dalam huruf mim. Tanwinnya nggak dibaca, ada langsung tahan dulu, ada muhim. Ya, oke. Mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat kita semua. Nanti kita sepakati terserah jam berapa saja, jam berapa kita orang-orang bebas waktu, kapan saja bisa. Ya, apalagi kalau udah malam habis selesai sholat, kita masih banyak waktu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini berakhir. Apa mau ajukan jauh dah? Terserah kalau ada. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya silahkan mengenai baca Al-Quran tajwid. Jadi saya terinspirasi ketika ada ifa, idgham, ada iklab, ada gunnah, ada bila gunnah, ada idhar, ada mad alif sukun. Nah itu sebenarnya sih ada yang didengungkan. Kalau idhar itu kan dijelaskan, ada ifa dengung. Nah ini sesuai dengan kehidupan kita sebenarnya. Jadi hidup manusia itu boleh dijelaskan, boleh juga tidak boleh dijelaskan. Ada hal yang sangat-sangat privasi. Sebenarnya ini tanda baca Al-Quran tajwid itu sebenarnya adalah di dalam diri kita. Bagi teman-teman yang memang mau bertanya, monggo silakan. Kalau memang tidak ada, kita cukup. Gimana Ustaz Wawan? Ustaz Naryo? Masih ya nanya lah. Patris masih idem. Ustaz, monggo silakan mau nanya. Tawadol. Enggak ada pertanyaan ya Pak. Enggak ada pertanyaan? Oke, silakan Pak Iwang, tawadol. Waalaikumsalam. Ada yang lebih baik belajar mengaji daripada yang belajar. Maksudnya Itu kita bermain Belajar apa tadi ya? Belajar ngaji? mengajar, belajar pahalanya. belajar daripada yang Ngajar. nah penjabarannya itu gimana tuh? Oke. Tadi kan saya mengawali dengan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Di sini Rasulullah itu
kita itu memang harus belajar. Jangan, artinya gini. Pada saat dia sudah jadi guru, dia pernah belajar. Nah, berarti pada saat dia dalam proses pembelajaran dengan gurunya di hadapan Rasulullah, bagusan siapa? Bagusan dia. Sekarang contoh begini, dulu saya belajar Al-Quran seperti ini dengan gurunya. Kalau berdasarkan hadis ini, berarti saya dengan guru saat itu bagusan mana? Bagusan saya. Sekarang saya ngajar dengan bapak sekalian. Konsep di sini berarti bagusan saya bukan bagus ya, lebih utama karena ini kata Rasulullah itu mendahulukan dengan kata-kata belajar, ya, belajar Quran baru ngajar. Itu kan akan menunjukkan bahwa belajar itu lebih penting daripada sekedar ngajar. Satu. Yang kedua, orang yang ngajar pasti dia sudah menggunakan proses belajar. Kan nggak mungkin orang jadi guru nggak belajar dulu kan, gitu kan. Nah, satu. Ini di sisi lain barangkali esensinya sih tetap utama guru lah sama murid. Tapi kan pernyataan Rasulullah kadang-kadang membuat sesuatu itu bernilai. Bisa jadi Rasulullah saat itu ingin mengagungkan, ingin memberikan semangat kepada orang yang mau belajar Al-Quran, sehingga kata-kata itu belajar Quran itu penting, ngaji itu penting daripada gurunya, seakan-akan begitu gitu. Kenapa? Karena biar terangkat, termotivasi gitu ya. Jadi kalau kita melihat hadis Rasulullah, banyak dari sudut pandang mana yang akan kita gunakan, kita pakai ya. Jadi insya Allah seperti itu. Ada lagi? Karena guru sama murid sebenarnya harus pinteran guru. Pada saat saya ngajar, guru saya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak gurunya cuma saya, tapi saya gurunya adalah murid saya. Kan gitu kan? Jadi guru yang baik, yang bisa memahami karakteristik orang, dan itu menjadi pembelajaran buat saya. Kalau di sekolahan ini usil banget, itu kan jadi proses pembelajaran gimana caranya mengatasi murid ini dan sebagainya ya. Jadi itu simbol yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita termotivasi bahwa belajar Al-Quran itu penting. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarinya. Terima kasih. Ada lagi? Diskusi nggak Pak? Apa? Selawan? Bisa ada? Enggak? Udah. Biasanya banyak nanya tuh. Hah? Pak Mitro. Mitra? Diskusi aja nggak Pak? Masih ada lagi yang mau bertanya? Rekan-rekan. Jadi sebenarnya membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran itu sebenarnya kebutuhan murid. Makanya ada pepatah, belajarlah kalian walaupun sampai negeri Cina. Berarti yang diperintahkan itu bukan yang guru, murid. Jadi belajarlah kalian sampai akhir hayat. Jadi kita butuh belajar semasa selagi kita masih hidup. Jadi memang Al-Quran itu sangat luar biasa dan doanya juga banyak. Al-Quran menjadi hujah, menjadi nur, penerang dalam kubur, mendapatkan rizki, itu luar biasa. Jadi boleh? Ya,
Apa lagi ini? Lagi Kalau kita belajar masih muda itu ibarat mengukir di atas batu. Salam. Kalau kita belajar waktu masih muda, kalau kita belajar masih muda itu ibarat kita mengukir di atas batu. Sementara kalau kita belajar sudah dewasa, saya sudah pensiun, seperti mengukir di atas air. itu salah kaprah. Ya, nanti bisa dijelaskan. Ya. Bisa, ya. Belajar di waktu bersih bagaimana Di atas air tuh belajar sudah dewasa ibarat di atas air. makanya karena saya juga sudah merasa tua, makanya saya katakan kita tidak perlu belajar teoritis. Yang bikin cepat lupa kan teori, Pak. Kalau praktek, insya Allah nanti Bapak baca satu ayat pertama, wallahu ahad, jangan panjangin, wallahu ahad, itu bisa ingat terus. Dulu saya baca wallahu ahad, saya panjangin, diberi sama Ustaz Jajan berkali-kali, itu akan ingat terus, Pak. Jadi makanya tadi kan saya katakan buat usia kita belajar tajwid secara teoritis, secara keilmuan sudah tidak penting karena sudah ada yang nanya, Pak. Ya, sudah ada yang nanya. Tapi sekarang tugas kita sekarang adalah bagaimana kita belajar Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, untuk belajar Quran sesuai dengan ilmu tajwid tidak harus belajar ilmu tajwid secara teoritis. Yang tadi saya rangkum menjadi 3, panjang 1, panjang 2, panjang 3, itu aja, Pak. Bacaan apapun. Itu mobil guna, ikram, irfaq, idhar, safari, apa saja. Mau wajibul guna, mau apa namanya, silah qalilah, silah qasirah, mau apa semacam buat tarik kesukuran. kecuali yang fawaid musbah ya, yang fawaid musbah, yang huruf-huruf itu ada di awal surat ya. Alif lam mim, itu namanya fawaid musbah. Itu biasa sudah ada tandanya di situ. Ya, kaf ha ya ain shad, itu biasanya dalamnya. Kalau yang harokatnya berdiri jangan terlalu panjang, artinya perbandingannya lebih pendek daripada yang alif pasti harokatnya berdiri, tidak begini. Jadi kalau bilang alif tidak boleh, salah. Yasin, pertanyaannya panjang ianya atau panjang sinnya? Sinnya, maka ianya pasti cuma berdiri, sin begini. Yasin, nggak boleh. Yasin, nggak boleh. Ya, tapi selain fawaid suar, pokoknya sudah saya rangkum panjang 1, panjang 2, panjang 3. Ada mati ketemu dengan mim, tahan ada mim. Di Bapak bacanya sesuai dengan tajwid, tapi ditanya bacaan apa gak ngerti, gak apa-apa. Daripada ini bacaan apa tajwid iqra, baca bimbangnya salah. Umumnya sekarang itu sekali lagi mengajarkan ilmu tajwid teoritis seperti ini ya. Waladhdallin, dotnya harus panjang. Waladhdallin, jangan waladhdallin, jangan panjang-panjang boleh. Yang panjang itu dotnya dimasukkan ke dalam tajwid. Waladhdallin, ya, jangan waladhdallin.
sukun dimainkan oleh ya, karena kalau bab alif sukun itu tidak ada batasan panjang, mau bebas. Udah lil muttaqin, silakan ya. Jadi kita sekarang pada sama-sama saya dan banyak cerita, bapak saya berapa? Kayaknya bukan saya 5 Tuhan dengan 64 ya, berarti sampai masih muda dibanding saya 57 ya. ya. Jadi kita belajar yang penting baca Qurannya sesuai dengan tajwid ya. Nanti kalau anaknya minta diajarin rumah, Pak, huruf nun ketemu dengan apa, ini apa sih? Gak usah baca buku, baca Google. Ilmu apa sih yang ada di sini sekarang? Coba huruf nun mati bila ketemu dengan bacaannya apa? Langsung ikra. Ya, jadi sekarang kebanyakan sudah bukan saatnya lagi kita belajar tajwid secara teoritis. Yang penting kita adalah praktis. Ya, yang praktis langsung praktek langsung. Makanya jangan malu. Ya, kita belajar bareng. Jangan malu. Kita akan hormati. Besok kalau itu whiteboardnya di sini, nanti saya pasang ditulis dulu nih yang tergolong satu huruf bacaan panjang 1 ini, yang termasuk bacaan panjang 2 ini, yang termasuk bacaan panjang 3 ini. Nun mati ketemu dengan huruf ilmu guna 2, dengan huruf ikhlas 2, dengan ikhfa 2, mim mati dengan mim 2, itu mimi 2, punya banyak 2. Nah, setelah kita paham, baru kita selasikan. Ya, nih, inna ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andar ikhfa sama inna berarti sama. Amlam tundir ikhfa sama juga. Jadi kalau ketemu pada saat membaca in kemudian aan tahan tun itu harus sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam antun harus sama. Am lam tundirhum la yu'minun. Nanti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'an sama dengan in tadi kan, a'andartahum am lam tundirhum. Jadi nanti saya ketokin Pak, Bapak baca aja. Kalau saya belum nahan begini kok sama udah lewat ya, buru-buru itu. Apa sih di sini sampai andar, masih di sini di tangan saya, ya kan? Andartahum am lam tundirhum la yu'minun summum bukmun umyum. Itu sama semua itu, pada dua semua itu. Summum bukmun umyum, ya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu ya. Oke, Pak, bismillah. Gak ada apa-apa. Lebih baik kita belajar. Urusan bisa atau tidak itu nanti. Tapi yang gak mungkin ya. Bisa dibaca terus. Oke, ada yang lain? Jadi yang penting praktek ya. Praktek. Jadi ada cerita Pak Tris, kita punya teman almarhum Abi Madinah.
Bang Madinah, kami manggilnya Bang Madinah. Dia belajar sekitar pensiunan itu 3 tahun setelah pensiun. Di umur sekitar 60-an, 60 lebih deh kurang lebih. Nah, dia meninggal itu di tahun sekitar umur 70-an. Dia hafiz 15 juz. Jadi ini yang saya pernah bantah, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, belajar di waktu besar ibarat mengukir di atas air. Itu salah. Karena apa? Kita kebanyakan teori. Yes, kalau teori kita tidak akan pernah, karena kita pikirannya ngawur. Tapi kalau praktek, insya Allah kita ada teman itu, mudah-mudahan beliau dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dulu cerita dengan saya itu adalah bekas orang bandel. Dia orang abal-abal lah bahasanya. Jabatannya tinggi, dia sebagai direktur PDAM. Tapi kalau punya gajian, mainnya maaf. Ya begitu deh. Makanya pernah ngomong sama saya, udahlah, yang udah-udah dibilang gitu. Nah, dia ketika dia belajar Al-Quran dengan kami, alhamdulillah 15 juz itu, apalagi kalau Al-Ghafir itu Bi, itu sudah luar biasa. Makanya kalau saya ingat beliau itu ketika dia membaca surat Al-Ghafir itu sangat luar biasa itu. Dan itu hampir 1 juz itu Al-Ghafir itu luar biasa. Dan itu mungkin pantaran Pak Haji Mitro kali ya. Pak Haji Mitro umur berapa Pak Haji Mitro? Ada 70 belum ya? Nah ya, alhamdulillah. Nah beliau itu Pak, dan meninggalnya cuma bangkis Pak 3 kali Pak di rumah. Jadi cucunya itu dia sekolahnya di Al-Hamid sini Cilangkap. Habis pulang nganterin dari istrinya itu, dia minta makan apa ya, kayak bubur kacang hijau. Habis makan hijau dia bangkis 3 kali kedengaran istrinya. Setelah itu dia meninggal. Padahal dia masih sehat. Itulah luar biasa penghafal Quran itu meninggalnya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi guru kita bicaranya yuk praktek. Kalau teori bukan zamannya lagi. Kita besok udah mau nyari kunci nih. Kuncinya gerigi 1, gerigi 2, gerigi 3. Nggak mungkin gerigi 3 semua dan nggak mungkin gerigi 1 semua. Di situ pasti ada panjang pendeknya. Mungkin kayak Al-Fatihah itu mungkin panjang 1 2 4 5 1 2 4 6 gitu. Nah, itu kecuali yang terakhir. Jadi itu ada praktek, ada teori yang dipraktekkan. Mungkin kita selama ini belum paham, yuk kita belajar bareng-bareng. Nanti juga bisa kita isi kajian, apa yang kita baca nanti jangan sekitar kita baca, kita tahu artinya, apa kita tahu artinya berarti oh ini seperti ini gitu loh. Jadi memang ini sangat luar biasa sekali gitu loh. Kayaknya juga Al-Quran itu mungkin tadi ada kata-kata melihat, yang dilihat, didengar. Saya ingat kalau nggak salah itu surat apa ya itu? Summa sawahu wa nafa'u fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. As-Sajdah ya. Itu Masya Allah itu semua sawahu wa mau jadi dicipta. Maka diciptakanlah manusia dengan sempurna, ada apa? Ruhnya. Wajah sam'a wal absara wal afidah, dilihat, sam'a mendengar, wal absara melihat, wal afidah hati. Jadi kita punya mata, punya telinga, punya hati. Jadi baca Al-Quran itu betul dilihat, didengar. Ketika didengar dilihat, ketika dilihat dibaca. Itu adalah memang salah satu praktek yang harus kita jalani. Jangan sampai nanti ada jawabannya suratnya apa? Alam taro ijil mujriminana bisul usim inda rabbihim rabbana walihum ya rabbana wa absorna wa samina wa najina na'mal sholihan inna mukinun. Ya Allah hidupkanlah aku, kan gitu kan.
lalu kemana aja kemarin kan gitu. Jadi ini hari ini pertemuan pertama kita anggap ini adalah pengenalan preambul kiai kita ini, Ustaz Muhid ini. Kebetulan saya sudah lama kenal dengan beliau dan belajar dengan beliau. Seumur mungkin anak saya masih SMP kelas 1, beliau yang ngajar. Sekarang udah usianya sudah 30 tahun, sudah nikah dan punya anak. Jadi ya mungkin sudah lama sekali lah. Dan saya juga belajar dengan beliau itu semua yang dulunya tadi dibilang jangan membenarkan kebiasaan tapi membiasakan yang benar gitu. Nah itu juga saya belajar dari situ. Jadi istilahnya yuk sama-sama kita hidupkan masjid kita, biar masjid kita juga ada girohnya, supaya juga pengurus di sini juga memantapkan baca Al-Qur'annya. Untuk siapa? Untuk diri kita. Minimal buat diri kita minimal. Jadi bukan buat orang lain, minimal buat diri kita. Paling tidak kita tidak kaku banget mendengar ketika ada orang yang baca apa segala macam. Kita tidak terlalu bukan buta huruf lah bahasanya. Lagi tadi ada Al-Qur'an berkata innalladzina sesungguhnya amanu, orang-orang amanah, innalladzina amanu milus solihah, nah, orang-orang yang salat kan begitu. Jadi itu kata-kata perkata itu luar biasa. Itu juga metode yang pernah dulu diajarkan oleh Habib, dan beliau adalah alumni dari MWI. MWI itu Madrasah Watoniyah Indonesia, itu yang ada di Barongan. Dan itu dulu saya pernah kenal dengan Ustadz Patah, alhamdulillah sebelum dia meninggal itu. Dan itu pesantren tua yang ada di Banyumas. Nah, alhamdulillah beliau juga lulusan UIN dan beliau juga pernah mengajar. Dr. Farudin Jayadi beliau yang ngajar. Alhamdulillah sekarang Dr. Farudin Jayadi udah jadi orang hebat, udah S3. Dan Abi Dodi juga kebetulan juga beliau juga kami belajar bersama dengan Abi Dodi. Jadi di sini tidak ada yang kebetulan, kita tidak ini, yang penting kita mau belajar. Prakteknya lebih diutamakan. Itu aja sih menurut saya. Jadi insyaallah besok malam Kamis lagi ya kita mengadakan, jadi seminggu sekali Bi, supaya tidak bosan juga, karena memang masjid ini nggak ada kajian, sepi gitu loh. Tapi kalau ada kajian kan bisa girohnya ada gitu loh. Jadi yang lain-lain mungkin nanti ada taksi seperti apa itu mungkin nextnya. Tapi memang kita utamakan dulu. Jadi kita float bahwa malam Kamis ini adalah kajian tahsinul Quran atau kajian Al-Quran seperti itu. Jadi tidak hanya dia membaca, tapi juga mengartikan. Tidak juga mengartikan, tadi juga nanti akan diberikan pedoman-pedoman apa pegangan. Tahapan pertama membaca dulu ya. Tahapan ya. Kalau bisa ada ini nggak lekernya? Ada lekar ada. Belajar biar ada mejanya Pak. Ya. Ada alhamdulillah kalau itu kita ada lekar semuanya. Mungkin tadi alat tulis juga untuk apa sih, untuk whiteboard juga alhamdulillah ada kita. Nanti kita estafet aja Bang Iwang istilahnya, karena memang ini kita nggak mungkin ujung-ujung apa sih yang mau diiniin. Tapi kalau misalnya secara step by step kan itu kita semua ini belajar semua. Kita nggak ada yang pinter ini gitu loh. Kita orang bodoh semua lah ini. Ya, karena orang pintar itu udah ini, udah melalui hebat. Orang tidak mau belajar, kita orang bodoh semua. Sebelum itu kita baca itu ya doa Al Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.